Kalau orang yang sabar, belum berhasil sekali, dia ngulang lagi. Dengan berbagai macam dia melakukan klarifikasi, melakukan bimbingan, menemui segala sesuatu yang terkait supaya cita-citanya itu berhasil. Itu yang benar. Seandainya dia tadi misalnya kesehatannya kurang fit, berobat supaya nanti sehat, bagus, dan seterusnya. Melakukan berbagai macam komunikasi supaya mendapat ilmu. Nah, terkadang langsung menutup diri, nggak berhasil, menjadi patah hati. Nah, ini perbuatan yang sangat merugi kalau kita katakan. Yang benar itu adalah apabila belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berlatih dan berlatih. Kalau kita ulangi lagi, tadi belum hasil, saya harus melakukan bimbingan dulu, belajar terlebih dahulu. Belajar, mencari orang-orang yang kita lihat cakep, bisa menguasai materi ini, melakukan bimbingan. Itu mempunyai waktu yang lama, dari berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun bahkan, melalui proses. Setelah kita sudah mulai menguasai materinya, baru belajar lagi sampai ke tingkat yang lebih sempurna. Nah, pada suatu saat kita udah siap mental kita menjadi orang yang sukses dan berhasil di dalam melakukan seleksi itu untuk mendudukan suatu pekerjaan. Nah, sekarang banyak yang menjadi orang-orang yang putus asa, tidak percaya diri, minder dan seterusnya. Dia pengen jadi sukses, tetapi pengen langsung, pengen segera. Nah, ini tidak mungkin. Tidak akan mungkin segala sesuatunya apabila kita langsung kaya raya atau langsung menjadi pejabat tuh. Tidak mungkin, pasti ada tahapannya. Yang mereka itu sudah menderita duluan, sudah menangis berdarah-darah terlebih dahulu. Tidak mungkin semua itu langsung sejahtera, langsung sukses seperti itu. Makanya Allah itu akan sangat memberikan ganjaran kepada umatnya yang selalu mengedepankan usaha. Dia usaha dulu, selagi dia bisa. Selagi dia bisa, dia usaha dulu toh. Kecuali kalau sudah nggak ada jalan lagi, udah maksimal. Nah itu. Nah ini apakah ia dikatakan orang sabar seperti ini? Dia tidak berusaha, belum melakukan sesuatu kiat yang sempurna, tetapi di suatu saat dia melakukan sesuatu tetapi dia belum dikabulkan oleh Allah, langsung patah hati. Kita tanyakan dulu pada diri kita, benar nggak tipe-tipe umat seperti ini? Kebanyakan seperti itu, yang tidak mau berusaha, pengennya langsung menjadi segala sesuatu yang dia raih itu pengen jadi sukses. Kalau nggak sukses langsung berkeluh kesah. Nah ini sifat-sifat yang seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang benar-benar dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempunyai sifat sabar itu rentan dengan melakukan tindakan-tindakan pidana. Pemukulan, ya. Memaki-maki orang, menghujat orang, memaki-maki. Terus memfitnah dan seterusnya. Ini kan tipe-tipe orang yang tidak sabar. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat sabar. Sangat sabar Rasulullah itu. Beliau aja di dalam berdakwah aja menegakkan Islam yang kafah di muka bumi. Beliau diancam, dihunus dengan pedang, dilempari dengan batu, kerikil, kotoran onta dan seterusnya. Tetapi Rasulullah selalu bersabar. Rasulullah selalu bersabar. Rasulullah doakan orang-orang yang menyakiti dia dan para sahabat. Rasulullah malah berdoa, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan, lindungi ya Allah dia, lindungi. Selalu Rasulullah berikan doa yang terbaik orang-orang yang menzalimi dia. Apakah iya kita seperti itu? Sekarang kan bahwa kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kadang umat sekarang ini, wah tunggu loh balasan gua akan lebih dahsyat lagi, akan lebih kejam lagi. Jangan sempat kamu berbuat kejam terhadap saya, nanti balasan saya akan lebih kejam lagi. Kan seperti itu. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah
Beliau begitu sakitnya, begitu pahitnya, dizolimi, difitnah, tetapi Rasulullah balas dengan kebaikan. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, harapannya seharusnya para pemirsa semua kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini adalah merupakan suatu panutan kita. Panutan kita semua. Karena apa? Mulai dari ucapan, tingkah laku Rasulullah, ini adalah merupakan idaman kita semua. Sehingga Rasulullah itu banyak pengikutnya karena dia menarik simpati. Tidak menyeramkan seperti itu. Rasulullah itu kalau dimanapun dia berada, di mana orang menjadi senang, sejuk hatinya, jadi tentram, menjadi semangat. Nah, seperti itu. Selalu memberikan motivasi, menyemangati umat-umatnya yang tadi patah hati. Rasulullah selalu seperti itu. Insya Allah kalau kita bisa melakukan hal-hal yang berkenaan seperti ini, kita akan menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bukan hanya bermanfaat buat diri kita saja, kita bermanfaat buat orang lain juga. Kadang-kadang kita tersenggol dikit, wah, sudah nggak karuan ucapannya ya, mau maki-maki dan seterusnya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat kita jauhkan, harus kita jauhi. Karena namanya kita hidup di masyarakat, pasti akan ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, terus pola pikirnya beda-beda, budaya kita ini banyak, ya, makhluk kita ini kan makhluk heterogen yang berbeda-beda, adat istiadat berbeda-beda, culture, budaya, kebiasaan, bahasa, warna kulit. Indonesia itu sangat majmuk. Nah, kalau kita bisa menanamkan sifat sabar, dengan karakter setiap daerah kan beda. Ada yang biasa, sendirinya ada begini dan seterusnya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang ahli sabar, waduh, subhanallah, intinya kita akan menjadi orang-orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala.